Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triputra Yat Satrio, mahasiswa dari UAMK, ingin menceritakan tentang Ande-Ande Lumut. Dahulu kala, berdirilah kerajaan besar di wilayah Jawa Timur, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Jayanegara dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Jayangrana. Untuk mempersatukan dua kerajaan tersebut dan menghindari peperangan, maka dijalinlah ikatan antara Panji Asmarabangun, putra Raja Jenggala, dan Dewi Sekartaji, putri Raja Kediri. Suatu hari, kerajaan Jenggala diserang musuh. Ketika pertempuran berlangsung, Dewi Sekartaji melarikan diri dan dia menyamar sebagai gadis desa dan tinggal di rumah seorang janda dengan 3 putrinya yang bernama Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru. Dewi Sekartaji diangkat menjadi anak dan diberi nama Klenting Kuning. Namun Klenting Kuning tidak diperlakukan dengan baik. Setiap hari ia disuruh mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Ketiga kakak angkatnya sangatlah pemalas dan ia hanya bisa menyuruh saja. Kerajaan Jenggala kembali aman. Panji Asmarabangun telah berhasil mengalahkan semua musuh-musuhnya. Tetapi ia sedih karena Dewi Sekartaji telah meninggalkan istana. Ia pun bertekad untuk mencari dan mengerahkan semua pengawal untuk mencari Dewi Sekartaji. Selang beberapa waktu, seorang pengawal mengabarkan ia bertemu dengan seorang gadis yang mirip sekali dengan Dewi Sekartaji. Panji Asmarabangun berangkat ke desa tersebut dan desa itu berseberangan dengan desa tempat tinggal Klenting Kuning. Panji Asmarabangun tinggal di rumah Mbok Ronda dan menyamar sebagai Ande-Ande Lumut yang sedang mencari jodoh. Berita terkait Ande-Ande Lumut mencari jodoh segera tersebar luas. Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru berdandan secantik-cantiknya untuk melamar Ande-Ande Lumut. Tak lupa mereka memakai pakaian rapi dan perhiasan. Tetapi Klenting Kuning tidak diperbolehkan ikut, ia disuruh mencuci ke sungai. Setelah perjalanan ke sungai, Klenting Kuning bertemu dengan seekor bangau yang bisa berbicara. Dan seekor bangau itu memberikan sebuah cambuk dan berkata, "Pergilah melamar Ande-Ande Lumut agar kamu dapat bertemu dengan Panji Asmarabangun dan membawalah cambuk ini." Klenting Kuning pun segera pergi ke desa Dadapan. Sementara itu, ibu ketiga kakak angkatnya yang sudah sampai di sungai, mereka bingung tidak ada satupun jembatan dan perahu di situ. Lalu bagaimana mereka bisa menyeberang? Karena sungai itu sangat luas dan deras arusnya. Tiba-tiba muncul seekor kepiting besar yang bernama Yuyu Kangkang. Kepiting itu menawarkan diri untuk membantu menyeberangi sungai tersebut dengan cara mencium Yuyu Kangkang. Mereka pun berdiskusi untuk menyetujui persyaratan tersebut dan akhirnya mereka menyetujui persyaratan tersebut. Beberapa saat kemudian sampailah Klenting Kuning ke tepian sungai. Ia pun bertemu dengan Yuyu Kangkang dan ia menawarkan jasa yang sama. Klenting Kuning harus mencium Yuyu Kangkang terlebih dahulu. Namun Klenting Kuning menolak syarat itu. Ia pun memaksa Yuyu Kangkang untuk memberangkatkan tanpa syarat. Yuyu Kangkang tidak mau jika syarat itu tidak dilakukan dan kesabaran Klenting Kuning pun habis. Ia mencabuk sungai dan sungai itu surut dan Yuyu Kangkang pun ketakutan. Akhirnya ia mau membantu untuk menyeberangi sungai tanpa syarat. Dan Klenting Kuning pun naik ke punggung Yuyu Kangkang dan sampailah ia ke seberang sungai. Dan ketiga kakaknya itu lebih dulu sampai ke rumah Mbok Ronda secara bergantian. Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru menunjukkan kecantikan kepada Ande-Ande Lumut. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang dipilih oleh Ande-Ande Lumut karena mereka telah mencium Yuyu Kangkang. Dan tibalah Klenting Kuning di rumah Mbok Ronda dan Ande-Ande Lumut pun memilih Klenting Kuning karena ia tahu bahwa Klenting Kuning itu istrinya yang yaitu Dewi Sekartaji. Dan dialah satu-satunya wanita yang tidak mencium Yuyu Kangkang. Lalu Ande-Ande Lumut membongkar penyamarannya. Diceritakan bahwa ialah Panji Asmarabangun. Akhirnya
Dia dan Dewi Sekartaji telah berkumpul kembali. Mereka mengajak Mbok Ronda untuk tinggal di istana sebagai ucapan terima kasih. Mereka pun hidup bahagia. Pesan moral dari cerita ini, hati yang cantik lebih penting daripada paras yang cantik. Jadilah anak perempuan yang baik hati, sopan, dan bisa menjaga diri, supaya kalian bisa mendapatkan teman yang baik pula. Tunggu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.